Hai teman-teman, kembali lagi dengan Gram di sini. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Dijebak Wanita Nakal di Dalam Kamarnya. Cerita ini ditulis oleh Kak Wandi F. Cakara. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. So, kita ke ceritanya. Maaf, mungkin aku memang gak tahu soal kamu, karena aku sendiri baru pertama kali bertemu dan berkunjung ke kakak kamu. Itu pun diajak Haryo. Jadi aku heran, kok tiba-tiba banyak orang yang menggebrak rumah kamu. Oh ya, kamu kan punya kakak laki-laki. Dia itu yang menarik aku dan yang pertama memukul aku. Kapan-kapan aku mau ketemu sama dia sih. Apa mau balas dendam? Kamu ini ada-ada aja. Aku gak punya sifat pendendam. Aku cuma mau silaturahmi, ngobrol sambil ngopi gitu. Oh, kirain karena keasikan ngobrol sama tuh cewek, aku sampai lupa menanyakan tentang motornya yang mogok itu. Ya udahlah, aku gak bisa nunggu sampai selesai kan. Apalagi abang lagi ada kerjaan beresin mobil. Jadi kalau abang mau, gimana abang nganterin ke rumahku aja? Boleh juga nih cewek. Ada kesempatan buat deketin nih cewek. Sekaligus mau tahu gimana sikap kakaknya yang pernah mukulin aku itu. Setelah itu cewek yang bernama Siska pun hendak berangkat pergi. Tunggu, kataku sambil mencekal tangannya. Ia memandangku, kemudian berganti melihat tanganku yang kotor hitam berlumur oli yang memegang lengannya. Aku baru sadar kalau tanganku telah mengotori tangannya. Maaf, ucapku gugup. Kemudian aku membersihkannya dengan air sabun. Sekalian aku juga mencuci tangan. Sejenak aku memperhatikannya. Ternyata ia tak marah dan masih berdiri menungguku. Aku antar. Gak baik kalau kamu pulang sendirian. Sementara motor kamu tinggal di sini. Ayo, kataku, lalu menstarter motor. Kelihatannya ia ragu, tapi setelah aku tetap menunggu, akhirnya ia pun mau juga. Tidak lebih dari setengah jam, kami pun sudah sampai. Kebetulan kakak laki-lakinya Siska sedang ada di depan rumah. Ia nampak terkejut melihat aku memboncengkan adiknya. Semula ia ingin pergi, tapi aku cepat menghampirinya. Lu masih ingat sama gue? Sekarang gue pengen lu ngerasain gimana sakitnya dipukulin. Demi mendengar ucapanku, sepertinya nyalinya mendadak ciut. Ia diam, bahkan tak berani menatapku. Siska yang melihat gelagat kurang baik segera mencekal lenganku. Jangan bang, tolong kakak aku jangan diapa-apain. Ini bukan salah dia bang. Siska memohon agar aku melepaskan kakaknya. Waktu itu, lu kayak jago nyeret gue dari tempat tidur. Lu pukulin gue sebelum gue jelasin kejadiannya. Atau kalian memang sengaja kerja sama mau jebak gue? Bang Fadil, aku mohon jangan apa-apain kakak aku. Dia gak tahu apa-apa. Dia spontan kaget mendengar cerita Mbak Lisa. Iya, gue gak tahu apa-apa waktu itu. Setelah kejadian itu gue baru tahu kalau ini semua ulahnya si Aryo dan Lisa. Gue juga udah nyesel waktu itu. Kenapa gue tiba-tiba ngumpulin temen-temen buat ngegerbek lu? Oh, jadi beneran kalau semua itu murni perbuatan si Aryo dan Lisa? Siska memohon padaku sambil meneteskan air mata. Melihat itu aku tak tega. Maka aku lepaskan cekelan tanganku yang mencekal tangan kakaknya Siska itu. Siska merangkul aku dan memohon agar aku tak menganiaya kakaknya. Amarahku mendadak hilang dalam sekejap saat Siska memandangku dengan wajah memelas. Entah mengapa aku merasa aneh dengan perasaanku sendiri. Aku seperti menemukan sesuatu yang selama ini aku dambakan. Siska meraih kedua lenganku dan ada desiran aneh yang menjalari seluruh pori-pori darahku, membuat debaran darahku berdegup lebih kencang dari biasanya. Aku balas menatap mata yang indah itu. Namun sudut-sudut mata itu terdapat butiran-butiran air bening. Lagi-lagi, aku tak bisa melihat wanita menitikkan air mata. Walaupun aku tahu kalau Siska adalah adik dari Lisa, cewek yang semula aku membencinya. Aku sudah memiliki perasaan lain di dasar hatiku. Dan dengan lembut, aku membelai jari jemarinya yang lentik. Tanpa sadar, aku meremasnya. Siska membiarkan jari tangannya dalam remasanku. Malah perlahan ia pun membalas dengan remasan kecil.
Entah mengapa aku tak lagi peduli dengan keberadaan kakaknya yang masih diam mematung memandangi kami. Siska tersenyum manis, lalu memeluk aku tanpa merasa malu pada sang kakak. Terima kasih ya Bang Fadil. Abang sudah mau memaafkan kakakku. Oh iya kak, sekarang kakak dan Bang Fadil salaman dulu dong. Mau kan Bang? Pintanya. Kemudian ia menyatukan jabat tangan kami. Nama gue Fadil. Sorry, gue tadi masih emosi, kataku menjabat tangannya dengan erat. Koko, gue juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan atas nama keluarga gue juga menyatakan penyesalan yang sedalam-dalamnya. Gue gak tahu kalau seandainya lu dendam sama gue, Dil. Polasnya sambil menggenggam hangat telapak tanganku. Siska tersenyum merasa lega melihat kami berdua sudah berdamai. Dan Siska mengajak aku untuk masuk sekedar mengobrol dengan keluarganya. Di ruangan ini aku masih ingat Lisa duduk di sudut dengan gayanya yang sok acuh dan dingin. Aku juga seakan melihat sosok Haryo yang berbisik di telinga Lisa. Dan Haryo tiba-tiba pergi membiarkan aku berdua dengan Lisa. Dan bagai film yang diputar ulang, aku melihat jelas adegan demi adegan dari awal hingga aku harus digelandang ke pos keamanan setempat. Tanpa sadar, tiba-tiba mataku melihat sesosok wanita yang menuruni tangga. Seorang gadis berambut pendek dengan wajah penuh luka sayatan. Lisa, aku bergumam, membuat Siska dan Koko memandangku heran. Abang menyebut nama Mbak Lisa. Apa abang melihatnya? Tanya Siska melihat ke arah tangga. Aku hanya mengangguk. Lisa tersenyum kepadaku. Kemudian ia berjalan menuruni tangga. Lisa, kemarilah, duduk bersama kami. Namun cewek itu tak menghiraukan ucapanku. Ia langsung menuju ke dalam dan menghilang begitu saja. Sejak perkenalan itu, hubungan aku dan Siska semakin dekat. Kami pun sering bertemu di tempat yang sesuai dengan keinginan. Bila aku ada waktu senggang, maka tak jarang aku menjemputnya di sekolah. Siska memang lihai dalam mengendarai motor. Bahkan dengan santai ia menyalip kendaraan di depannya. Aku hanya menggeleng-geleng saja melihat aksinya di jalanan. Berkali-kali juga ia mampir ke bengkel, bukan untuk servis motor, melainkan untuk cek kondisi hati dan perasaanku. Abang udah lama kerja di sini? Tanya Siska, yang tentu saja membuat Gugun cengar-cengir. Baru, kan aku baru keluar dari pondok. Jawabku asal. Siska sepertinya mengernyitkan kening, mungkin berpikir. Oh iya, maaf loh bang, aku lupa. Memang kenapa? Soalnya aku tuh seperti kenal abang udah lama banget. Padahal juga baru beberapa hari. Sama, abang juga begitu. Makanya kalau nggak lihat kamu 1 hari aja, rasanya udah 12 jam gitu. Emang sehari 12 jam bang? Tapi kayaknya nggak enak ya aku panggil abang. Ingat sama tukang becak. Gimana kalau kita panggil aku kamu aja, biar aku nggak kikuk dan lebih enak. Tapi aku kan jauh lebih tua. Iya sih, tapi kamu kan pacar. Pacar siapa? Tahu malu. Begitulah hari-hari kami lalui dengan kebersamaan. Sampai-sampai Gugun mengingatkan kalau ada seorang cewek yang masih menunggu aku. Rasanya nggak mungkin, Gun. Cahaya ibarat batu permata yang teramat berharga. Sedangkan aku hanya sebutir batu kerikil yang sama sekali tak ada harganya. Lo tahu berapa harga sebutir berlian? Pasti mahal kan? Lo tahu berapa harga satu truk kerikil? Sama sekali gak ada apa-apanya. Begitupun dengan cahaya. Dia begitu agung, begitu luhur, gak ada artinya bagi dia. Dan mungkin cuma jadi mimpi panjang yang gak ada batasnya, kataku saat Gugun menyebut nama cahaya. Tapi orang sering bilang kalau cinta itu buta. Dia gak mandang status, gak mandang rupa, juga gak mandang harta. Lagian cahaya sendiri yang nanyain lo, Dil. Kita lihat saja nanti, Gun. Saat ini gue udah ngerasa nyaman sama si Siska. Jalan hidup gue masih panjang, Gun. Masih butuh proses pendewasaan diri. Gue juga gak mau gegabah buat memilih pendamping hidup. Siapapun cewek yang bakal jadi istri gue, ya gue terima dengan sepenuh hati gue, Gun. Akhirnya perdebatan aku dan Gugun
harus terhenti demi melihat seorang bapak yang memarkir motornya. Malam itu kebetulan malam Jumat, yang menurut orang malam sakral, malam keramat dan malam yang paling disukai makhluk halus. Ingat malam Jumat, pikiranku langsung keinget sama arwahnya Liza. Jangan-jangan dia datang lagi malam ini. Berpikir sampai di situ, tiba-tiba lampu di kamarku kedap-kedip seperti turun spaningnya, atau mungkin mau mati. Akhirnya, aku mencopot lampu itu dan mengganti dengan yang baru. Namun alhasil sama saja. Lampu yang baru aku pasang pun tetap berkedap-kedip. Aku lihat dari jendela, lampu di ruang tamu aman-aman saja, tetap menyala seperti biasa. Ya daripada di kamar kayak lagi horor gitu, mending aku keluar. Di luar, kulihat ayah juga tengah asyik menikmati secangkir besar teh manis yang ditemani beberapa kerat singkong rebus kesukaannya. Melihat ayah sendirian, aku pun ingin duduk. Tapi sebelumnya, aku membuat secangkir kopi dulu. Setelah itu, aku duduk di samping ayah. Ayah dengar dari teman kamu, katanya sekarang kamu lagi dekat sama siapa itu? Ayah memulai percakapan. Maksud ayah, Siska. Oh, namanya Siska. Apa betul dia adiknya Lisa yang bikin kamu masuk bui? Iya ya, Siska memang adiknya Lisa. Tapi aku sudah melupakan masalah itu, dan semua sudah berlalu. Aku gak mau menengok ke belakang terus ya, karena masih ada hari depan yang akan segera aku hadapi. Biarkan masa lalu itu berlalu. Baguslah kalau kamu punya prinsip seperti itu. Harapan ayah agar kamu lebih hati-hati lagi. Jangan sampai terperosok untuk kedua kalinya. Terima kasih atas kepercayaan yang ayah berikan kepadaku. Ngomong-ngomong, kapan kamu mau ngenalin si Siska itu? Ayah juga kepingin. Pengen tahu calon mantu ayah itu cantik apa enggak? Ayah, yang namanya cewek pasti cantik dong. Kalau ganteng itu namanya cowok. Oh iya, kata ayah sambil menepuk dahinya. Dan kami tenggelam dalam pikiran masing-masing. Setelah lama terdiam, akhirnya ayah masuk lebih dulu. Sementara aku masih menikmati asap rokok dan kopi yang mulai dingin. Entah dari mana munculnya sosok wanita itu. Kini ia berdiri tepat di hadapanku. Dan bersamaan dengan itu, tiba-tiba lampu di teras itu pun padam. Kenapa lampu ini mati? Aku bergumam. Aku yang membuatnya padam. Aku malu kalau ada yang melihat aku. Jawab sosok yang tak lain adalah Liza. Aku sangat bahagia melihat kamu sekarang dekat dengan adikku. Sambungnya kemudian. Aku juga merasa senang. Ternyata kamu punya adik yang cantik dan bisa membuat aku tak lagi menaruh dendam pada keluargamu. Aku telah menghapus kenangan lama aku dan Haryo, meskipun masih ada keinginan untuk bertemu dengannya. Masalah Haryo adalah masalahku. Biarlah aku yang membereskan laki-laki yang tak bertanggung jawab itu, kata Liza, seakan tahu kalau aku masih penasaran dengan Haryo. Liza, urusan dunia ini biarlah menjadi urusan kami. Kamu kembalilah ke alam kamu, tenang dan damailah di sana. Sampai waktu kita semua akan kembali seperti kamu. Lupakan dendam kesumatmu yang membuat semakin gelap alam kuburmu. Lisa terdiam dan hanya tertunduk. Setelah terdiam dan saling membisu, membuat suasana semakin hening dan mencekam. Apalagi teras rumah terlihat gelap, karena Liza sengaja memadamkan lampu. Dengan gemetar aku menyentuh lengan Liza yang semakin dingin. Aku membuang perasaan takut untuk mendekatinya, agar ia mau menceritakan segalanya. Tak ada yang perlu kamu tutup-tutupi lagi, Liza. Terbukalah kepadaku. Siapa tahu aku bisa membantumu. Walaupun aku tak tahu dengan cara apa. Katakan siapa yang membunuhmu. Tanyaku memulai. Aku ingin tahu pasti apa penyebab kematian Liza. Dia telah mengkhianati aku, juga kamu. Haryo, orang yang aku cintai dengan sepenuh jiwa itu, ternyata tak lebih dari seorang bajingan. Aku terhanyut akan tipu dayanya, sehingga aku rela
memberikan segalanya, termasuk keperawananku. Aku hamil, Fadil. Aku malu jika sampai orang tuaku tahu. Maka aku menuntut agar dia menikahi aku. Liza menghentikan ceritanya. Ia menatap ke depan dengan tatapan kosong. Aku mendengar ia menarik nafas berat. Namun ternyata dia tak mampu menikahi aku dengan alasan tak punya uang. Aku memaksanya hanya untuk menikah saja. Tak perlu pesta segala macam. Sekalipun nikah siri, bagiku tak mengapa. Tapi ia selalu beralasan. Ia punya rencana lain. Ia meminta uang kepada aku untuk berpura-pura seolah dia melamar aku. Uang dari mana? Sedangkan ayahku tak bisa mencari uang sejumlah yang ia inginkan. Haryo mulai menyusun rencana yang melibatkan aku. Skenario itu harus berjalan untuk mencari mangsa yang tepat. Dan karena mata hatiku telah dibutakan oleh cinta, aku segera menjalani rencana yang menimpa kamu sebagai korban. Ternyata Haryo cukup licik. Ia memperalat Liza untuk mencari uang. Dan seperti yang sudah terjadi kepadaku 4 tahun lalu, kalau ternyata kasusku tetap sampai ke polisi karena uang itu ada di tangan Haryo. Lalu, siapa yang membunuh kamu? Apa benar pacar si Haryo yang bernama Safira itu? Apa motifnya sampai ia membunuhmu? Tanya aku ingin segera tahu. Karena Haryo telah menipuku dan perutku semakin membesar, maka aku memaksa Haryo menikahi aku saat itu juga. Dan Haryo datang pada siang itu. Sekali ini ia bersikap sangat romantis. Ia menjemput aku sampai ke tempat tidurku, dan kami melakukan hubungan suami istri yang terakhir kalinya. Setelah menyetubuhiku, ia keluar menemui seorang wanita yang mengaku saudaranya. Wanita itu pun masuk dan mengobrol bersama. Tanpa aku sadari, Haryo berjalan ke belakangku dan mencium leherku. Aku membiarkannya karena aku pikir ini bagian dari rasa cinta. Namun aku keliru. Tiba-tiba aku merasa ada tali yang menjerat di leherku. Aku merasa geli. Aku kira Haryo bercanda. Tapi apa yang terjadi sungguh di luar dugaan. Jeratan tali di leherku semakin erat mencekik. Sampai-sampai aku tak bisa menjerit. Nafasku tinggal satu-satu. Sementara itu, cewek di hadapanku hanya tersenyum sinis. Dan ternyata ia adalah kekasih buat si Haryo yang bernama Safira. Sampai akhirnya aku benar-benar tak bisa bernafas dan semua menjadi gelap. Sampai di situ, Liza terdiam dan tertunduk. Rasa ibaku semakin dalam. Begitu besar cintanya terhadap Haryo, dan begitu besar pengorbanannya sampai nyawa menjadi taruhannya. Wajar saja jika kini arwah Liza menjadi penasaran, dan mungkin ia akan terus mencari Haryo dan Safira. Tolong jaga adikku, jangan sampai ia mengalami hal seperti aku. Lanjutnya, sebelum akhirnya pergi menembus gelapnya malam. Keesokan harinya, siang itu aku memang berniat untuk menutup bengkel. Masalahnya Gugun lupa izin untuk enggak kerja hari ini. Sepertinya ia mau ke Bogor, seperti yang sudah direncanakan beberapa waktu lalu. Selesai menutup bengkel, aku berniat pulang. Namun belum sempat naik ke motor, suara klakson terdengar dari belakang. Ternyata Siska. Kok tutup lagi? Tanya Siska tanpa turun dari motor. Temen aku gak berangkat, jadi kurang semangat kalau sendirian. Kan sekarang ada aku bisa kok bantuin kamu. Bisa sih, bisa ngerecokin. Udah yuk, mending ke rumah aku aja. Tapi apa nanti orang di rumah kamu gak nyuekin aku kalau mereka tahu kalau aku adiknya Liza? Semua udah kelar. Gak ada lagi cerita itu. Kamu harus percaya kalau keluargaku adalah orang tersabar yang pernah ada di dunia ini. Yuk cabut. Siska mengangguk. Kemudian ia mengikutiku dari belakang. Pas sampai di rumah, aku lihat ibu dan Nining
tengah sibuk mengatur pot-pot bunga dan menata kembali letak bunga yang akan dijualnya. Memang keluargaku cukup kreatif dalam mencari dan melihat peluang yang bisa menghasilkan. Ibu dibantu Nining membuka usaha jual bunga dan memanfaatkan sosmed untuk promosi. Alhasil, mereka bisa mengeruk keuntungan yang lumayan besar bila ada jenis bunga yang tengah viral. Ibu dan Nining menghentikan kesibukannya demi melihat aku dan Siska. Kamu sudah pulang, Dodil? Memangnya ada apa? Tanya ibu sambil mencuci tangannya yang diikuti oleh Nining. Aku segera mencium lengan ibu dan ternyata Siska pun melakukan hal yang sama. Setelah itu menyalami Nining. Siapa yang kamu bawa ini? Cantik, cocok kalau jadi menantu ibu, kata ibu berseloroh. Sebelum aku menjawab, ibu sudah menuntun lengan Siska yang ragu melirik ke arahku. Kami langsung duduk di teras. Nining membawa minum yang langsung diletakkan di meja kecil. Ibu, ini Siska, dia adiknya Lisa, dan kami sudah pacaran. Karena aku dan Siska sudah tak mau mengingat masa lalu. Bukankah kita sudah tak menyimpan dendam atau kebencian lagi? Setelah mendengar kabar kematian Lisa, aku sengaja membawa Siska untuk aku kenalkan pada keluarga kita. Kataku berharap agar ibu mengerti. Fadil, yang punya masalah kan sudah tidak ada. Dan kamu sendiri sudah ikhlas menerima semua itu. Nah kalau sekarang kamu bawa Siska, apalagi dia sudah jadi pacar kamu, ibu mesti ngomong apa? Paling juga ibu tanya, kapan kalian akan menikah? Kata ibu sambil bergurau. Kesini nak, Cak ayo, duduk dekat ibu. Jangan dekat Fadil, kan belum muhrim. Lanjutnya sambil tertawa. Nah, ini adiknya Fadil. Sebetulnya Nining bukan adik kandung Fadil, tapi sudah dari kecil dia lebih suka tinggal sama ibu dibanding tinggal sama orang tuanya sendiri. Apalagi kalau ibunya Nining sering kerja di luar negeri. Jadi ya sudah, mending dia tetap di sini. Toh Fadil gak punya saudara. Dia anak satu-satunya yang paling ibu sayang. Nining bukan hanya menyalami Siska, tapi ia juga mencium tangannya hingga membuatnya risih. Siska memandangku seakan penuh tanya. Ayah mana, Bu? Ayahmu ya kerja toh. Tadi pagi juga ada temannya datang. Katanya mau menawarkan tanah di Tangerang. Lumayan luas. Kalau deal bisa dapat komisi besar tuh ayah kamu. Ayahku memang sudah dari dulu menjadi seorang broker. Bukan hanya tanah atau rumah, tapi juga kendaraan. Pekerjaan tetap ayah, seorang teknisi di sebuah pabrik yang tetap masih ayah jalani, meskipun gajinya tidak seberapa. Kamu jangan pulang dulu ya. Nunggu sampai ayahku pulang. Dia juga mau lihat calon menantunya, yang pasti bikin ayah jatuh cinta sama kamu. Kataku ngelantur. Ngaco kamu. Nanti gimana kalau ibu aku nyariin? Kan tinggal telepon aja, gampang kan? Kataku dan langsung ia respon. Dil, kalau boleh aku minta tolong sama kamu. Selama aku bisa, aku pasti menolong kamu. Kakak aku kan udah lama nganggur sejak keluar dari pabrik, dan aku lihat kamu kerja cuma berdua. Padahal banyak kendaraan yang masuk untuk diservis. Kalau bisa, minta tolong sama bos kamu untuk menerima kakak aku. Bos, mungkin dia memang belum tahu kalau bengkel itu milikku sendiri. Oke, nanti aku sampein deh. Kayaknya sih emang lagi butuh tambahan orang. Besok aku kabarin ya. Makasih ya Dil. Kamu memang cowok yang paling baik hati yang pernah aku kenal. Sudah dulu ngobrolnya. Sekarang kita cobain dulu pisang goreng buatan Nining. Pasti enak. Tanpa menunggu pisang goreng itu dingin, kami mulai menikmatinya. Dan ternyata benar kata ibu, buatan Nining memang selalu enak dan lezat. Ternyata kehadiran Siska dapat diterima dengan baik di tengah keluarga. Aku merasa bersyukur karena apa yang dikhawatirkan Siska tidak terjadi.
Malahan ayahku bertanya, kapan kami menikah? Dan ibu bilang ingin cepat menimang cucu. Kami hanya menjawab, sebentar lagi, kan Siska masih harus menamatkan sekolah. Waktu berlalu. Sore, sekitar pukul 4, aku sudah sampai di depan rumah Siska. Setelah aku mengetuk pintu, seorang ibu keluar dengan wajah nampak terkejut. Sepertinya ia ibunya Siska, dan mungkin masih ingat dengan wajahku. Aku mengucap salam dan kemudian mencium tangannya. Kelihatan sikapnya semakin kikuk dan serba salah. Saya Fadil, Bu. Saya mau ketemu sama Koko. Apa dia ada? Tanya aku mengurangi ketegangannya. Mau apa kamu mencari Koko? Dia balik tanya seolah curiga. Katanya Koko mau kerja. Kebetulan ada lowongan di tempat saya kerja. Apa benar kamu mau mengajak Koko kerja? Jangan-jangan kamu mau menjebak dia? Jawab ibu curiga. Aku menanggapi kata-kata ibunya Siska dengan senyum. Kemudian aku menjelaskan semua hal yang menyangkut aku dan Siska, juga Koko. Setelah panjang lebar aku bercerita, barulah ibu mengerti dan ia meminta maaf. Waktu kejadian 4 tahun lalu itu, aku memang tak melihat ibu ada di situ. Apalagi saat itu, aku dalam keadaan panik. Setelah ketegangannya mereda, ibunya Siska, yang telah ku tahu namanya Ibu Ija, langsung menyuruhku duduk dan ia membuatkan aku segelas kopi. Terima kasih, Bu. Iya, diminum kopinya sambil menunggu Siska datang. Dan tidak sampai 10 menitan, Siska pulang. Ia langsung tersenyum dan memarkir motornya. Ngapain kamu kesini sore-sore begini? Mau ngapelin ibu aku ya? Katanya bercanda, yang tentu saja membuat Ibu Ija mendelik. Hush, jangan ledek ibu deh. Ibu habis tegang nih melihat Fadil tiba-tiba datang. Balas ibunya pura-pura marah. Siska tertawa kecil, kemudian ia ikut duduk bersama kami. Ayo, mandi dulu sana. Badan kamu bau keringat tuh. Nanti Fadil gak mau dekat sama kamu. Masa? Apa iya kamu gak mau sama aku? Tanya Siska memonyongkan bibirnya kepadaku. Mau gak ya? Mandi dulu deh. Aku tungguin sambil ngobrol sama ibu. Oke. Tapi kamu jangan ngerayu ibu ya, katanya, kemudian masuk ke dalam. Ibu Ija cuma keleng-keleng kepala melihat tingkah putrinya. Dasar cewek, kalau mandi tuh lama banget. Hampir setengah jam lebih dia belum juga nongol. Apa dia lagi menguras bak mandi kali ya? Dan 10 menit kemudian, Siska keluar dengan penampilan yang fresh banget. Bau aroma sabun dan parfum menyergap penciumanku, dan tentu saja menggugah kelakianku. Diam-diam, ibunya juga memperhatikannya. Cantik kali anak ibu. Pasti Fadil semakin cinta sama kamu, puji ibunya. Ibu, aku jadi malu. Asal jangan malu-maluin aja. Oh iya, emang kalian mau kemana sih? Tanya ibu kemudian. Siska memandangku seolah bertanya, dan aku juga memandang ia. Akhirnya, kita berdua hanya menggeleng sebab kami belum punya rencana. Lah, aku saling pandang. Ibu cuma nanya, kalian mau kemana? Belum tahu, Bu. Kan Fadil belum bilang mau kemana. Jawab Siska ragu. Begini loh sis, sebetulnya aku kesini cuma buat nyampein kabar. Besok kakak kamu sudah boleh masuk kerja. Beneran? Makasih Dil, kamu memang yang terbaik. Balas Siska hampir berteriak, dan tanpa malu-malu ia memeluk dan mencium pipiku. Ciuman yang sekejap itu tentu terlihat oleh ibunya, yang langsung geleng-geleng kepala. Dasar anak muda zaman now, udah main sosor aja, kumam ibu, lalu masuk meninggalkan kami. Jadi kemana nih kita? Lihat nih, aku udah dandan cantik begini, masa cuma bengong di sini aja? Kata Siska setelah ibunya masuk. Gimana kalau kita ke PRJ aja? Rame loh, bisa lihat stand-stand kendaraan baru. Aku memberi solusi. Emang kamu mau beli mobil keluaran baru? Siska menyaut dengan sedikit nyindir. Ya mau kalau ada uangnya. Sekarang kita berangkat, oke? Siska mengangguk dan setuju. Kemudian masuk untuk pamit pada ibunya.
Memasuki bilangan Kemayoran, suasana sudah lumayan ramai. Padahal waktu baru jam 7. Belum sempat kami merapat ke dekat tempat parkir, tiba-tiba mataku melihat seorang cowok yang tengah mengeluarkan motor. Ia memang Haryo. Entah apa yang dilakukannya di tempat ini. Aku sempat berpikir kalau Haryo punya kegiatan lain di tempat itu. Mungkin jadi tukang parkir misalnya. Karena Haryo pergaulannya cukup luas. Sekian untuk part kali ini. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya.